Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnul Fit. Kali ini channel Husnul Fit akan menyampaikan diskusi tentang jejak Bung Karno di Jombang yang diadakan oleh komunitas pelestari sejarah yang disingkat Kompas Jombang, dengan menampilkan tokoh pelestari sejarah dari Jombang, yaitu Muhammad Faisal. Seperti apakah pendapatnya dan argumentasinya tentang masa kecil Bung Karno, tentang hari lahirnya Bung Karno, tentang tempat lahirnya Bung Karno. Berikut ini. Hanya ini bisa kami berikan sebagai ucapan terima kasih kami kan sudah difasilitasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Teman-teman langsung nyambung sama pertanyaannya Zen ya. Jadi selama ini yang dipakai oleh, saya menyebutnya sama ini bosone kayak kubu Pro 02 ya. Nah, yang terutama dari Kloso 1902 ya, bukan 02 yang kemarin ya, 1902 kebetulan aja. Mantap paling. Saya dan mungkin beberapa teman, terutama Ketua Kompas Mas Dewi, termasuk yang kubu 01 ya, 1901 maksudnya. Saya disclaimer dulu, jadi saya bukan kontra atau istilahnya menolak. Siapa sih yang nggak bangga kalau ternyata nanti terbukti Bung Karno betul-betul lahir di Kloso. Persoalannya sampai sekarang belum ditemukan bukti tertulis. Bukan tidak ada ya. Sekarang tidak ada itu bukan berarti tidak ada, tapi kita menyebutnya belum ada karena kita belum menemukan. Yang kedua tadi menyambung Pak Mufid bahwa apa sih Mas? Kan sudah ada pengakuan tulisan tangan dan pengakuan Bung Karno bahwa beliau pernah sekolah di Kloso, pernah sekolah di Mojokerto, di Sidoarjo dan lain-lain. Loh, kita bukan, itu tetap penting gitu ya. Jadi ijazah itu tetap penting, bukan soal kita mempermasalahkan. Berarti Bung Karno kira-kira lulus agak ya untuk sekolah, dulu ijazah agak, bukan itu. Tapi ini nanti akan menjadi rangkaian yang akan membuktikan apakah yang otentik 01 atau 02. Karena ada sejarahnya. Kenapa muncul di semua dokumen, saya bilang semua ini hampir semua, saya bisa bilang 90 lebih dari 90%. Dokumen tertulis sejak era Bung Karno ada, artinya masa kolonial sampai beliau sampai era kemerdekaan dan sampai sekarang. Itu dokumen tertulis tidak ada yang menyebut lahir di Jombang dan 1902. Yang tertulis adalah lahir di Surabaya. Nah, ini menyambung pertanyaan dari Zen. Kenapa kok tidak menyebut Kloso atau Jombang? Nah, kenapa disebut Surabaya? Nah, ini jawabannya Mas. Jadi dari yang dokumen formulir isian dari Bung Karno tadi yang di masa Jepang ya, ini di sini sudah sangat jelas tertulis baris ketiga ya, lahir di kota Surabaya. Dokumen ini dibuat Bung Karno bulan Januari tahun 43. Tahunnya 19 ini pakai tahun Jepang ya. Jadi di sini tertulis tanggal dan tempat lahir kota Surabaya 6 Juni 2561. Karena tahun Jepang, tahun Showa dikurangi 660. Ketemunya 6 Juni 1901. Jelas-jelas di sini Bung Karno tidak menyebut bukan, maksudnya Karsidenan Surabaya, tidak. Jelas-jelas kota. Kota itu di bahasa Belanda adalah gemeente. Beda dengan Regent. Kalau Jombang kan Regentskap ya, kabupaten. Nah,
GMT itu kota Surabaya, kota Mojokerto, kota Madiun kalau nggak salah ada, itu GMT statusnya. Nah di sini dokumen 43 jelas-jelas Bung Karno menulis kota Surabaya dan diakui oleh beliau lahirnya 1901, gitu ya. Apa penguatnya? Kenapa bagi kubu 02 khususnya Utara Berantas dengan pembenaran bahwa Yo Proso itu kalau Danan apa sih? Distriknya bukan Proso ya. Jadi kita agak mundur dulu sebelum nanti ke sini. Under district. Iya, under district. Jadi di tahun itu 1879 ketika distrik Utara Berantas itu namanya distrik Mojodadi. Sebelum terbentuk 1879 atau 1897 itu ada distrik Jombang, Abdeling Jombang terdiri dari 2 distrik, yaitu distrik Mojorejo, Jombang Kota ini sampai Kidul Berantas, ya kira-kira sampai Megalo, sampai sana ke selatan. Sama distrik Mojagung, ada tadi rumahnya Mas Januar ya, Mojagung. Distrik Mojagung sama distrik Mojorejo. Kemudian mulai 1879-1897 itu dibentuk distrik ketiga, yaitu distrik Mojodadi, Utara Berantas, yang di dalamnya beribu kota di distriknya Peloso tadi. Nah itu yang dipakai oleh mereka bahwa yang disebut Surabaya penjurusan Pak, mungkin tadi juga begitu. Apakah ini Surabaya Surabaya? Apakah ini Jombang Surabaya? Bagi saya sudah sangat jelas. Bung Karno juga ada mengakui, menulis di dokumen yang ITB juga, walaupun di sini 1902, tapi disebut juga Surabaya. Dan tidak lazim menyebut Karesidenan. Ini sekarang contohnya menjawab Mas Jen. Kebetulan yang saya kasih contoh dokumennya abadnya Gus Dur, Kiai Wahid sama Mbah Hasim. Beliau termasuk sama dengan statusnya Bung Karno masuk di bukunya Dunsekan Jepang, orang Jawa yang terkemuka itu. Sayangnya tulisan tangannya belum ketemu Gus. Nggak tahu di Andri sudah ada atau belum dikeluarkan, saya nggak tahu. Tapi untuk yang dibukukan, jadi setelah ditulis ini kemudian kan dibukukan. Nah, di sini sangat jelas terlihat. Kita ambil contoh yang dulu ya. Ini lahir 12 Februari 2573, ketemunya 1913 ya, di Jombang. Tidak disebut Surabaya. Untuk Mbah Hasim, lahir 20 April 2535, Gedang, bahkan disebut Gedang, dalam kurung Kabupaten Jombang. Jadi karena ini era Jepang, dia sudah nggak pakai Regenskap, karena Jepang kan sangat anti Belanda, sudah ada istilah kabupaten. Jadi disebut dalam kurungnya Kap Jombang, tidak disebut Surabaya. Mengapa yang Bung Karno kok disebut Surabaya? Ditarik ke surat karena Karesidenan, gitu ya. Tolong dibuka yang Bung Karno. Itu penjelasannya. Nah, sambil nunggu yang dibuka dokumennya Bung Karno, kenapa di dokumen ITB muncul 1902? Ini adalah rangkaian dari dokumen sebelumnya. Makanya Pak Muhid, kalau nanti kapan-kapan kita bisa menemukan dokumen ijazah, nanti akan ketemu jawabannya. Bisa saja saya salah, bisa saja saya benar. Tapi penjelasannya selama ini karena kita belum mempunyai pembanding ijazah yang dari HIS Mojokerto, ELS Mojokerto, HBS Surabaya, ya data yang ada. Ketika Bung Karno hanya beberapa tahun ya, bahkan mungkin nggak sampai, hanya beberapa catur bulan dulu. Ini keterangan saya dapat diskusi dengan Mas Indra, profesor sejarah dari Malang. Ketika itu belum, mungkin bisa dikoreksi Pak Imam ya. Jadi dulu belum menganut semester, tapi catur bulan. Ketika saya SD masih menangis saya, cawu gitu ya. Ini soalnya bukan Gen Z ini ya. Generasi 90-an ya, 4 bulanan catur bulan. Nah, Bung Karno di Peloso hanya beberapa cawu. Kemudian pindah ke Sidoarjo beberapa cawu. Kemudian ke Mojokerto. Nah, itu pindah-pindahnya sebentar. Ketika atas lobby dari Raden Sukeni, ayahanda beliau yang sudah punya lobby kuat, beliau bisa masuk ke ELS. Padahal ELS itu tidak untuk anak pribumi, bahkan anak bangsawan sekalipun.
Jadi tidak semua anak bangsa itu bisa masuk ILS. Youth Legal School itu sekolah dasar 7 tahun khusus anak orang Belanda dan Eropa. Di Jombang kira-kira ada apa enggak? Di Jombang ada, yang sekarang jadi SMPN 2 Jombang. Utaranya alun-alun itu ELS Jombang. Di Mojokerto kebetulan juga sama, sekarang jadi SMP 2 Kota Mojokerto. Itu ELS-nya Mojokerto. Alhamdulillah kemarin saya juga sudah dapat fotonya ELS tahun 64, ELS yang Mojokerto sekolahnya Bung Karno itu. Di situ ada fotonya gurunya Bung Karno, tampaknya dihadirkan oleh Bung Karno. Sayangnya Bung Karno nggak ada di situ. Foto itu tahun 64. Foto itu sekarang dimiliki oleh Dinas Arsip Jatim. Saya sudah dapat fotonya, ada sekitar 10 foto. Nah, ketika Raden Sukeni berhasil memasukkan Bung Karno ke ELS, padahal kan sebenarnya nggak bisa. Itu harus mengulang. Nah, supaya usianya tidak terlalu tua, maka dimudahkan, dinomno. Itu munculnya kenapa 01 menjadi 02 itu nanti di situ. Ya. Asumsi ya. Asumsi. Asumsi ini. Sebentar, karena belum ketemu buktinya kan. Ya, nanti lanjut ke soal yang proses. Sebentar, saya tunjukkan dulu yang Bung Karno. Coba dulu kan. Ya coba. Nah ini, yang satunya berarti ini. Sebentar. Oke ini, betul. Nah dari sini ya, yang catatan tulisan tangan tadi dipindah ke sini. Lahir 6 Juni 261 ya, 1901 Surabaya. Tidak disebut Jombang. Kenapa yang Nyai Wahid Hasim? Kenapa yang Mbak Hasim, Mbak Bisri? Mbak Bisri ikut Ayu. Disebut Jombang. Bung Karno tetap Surabaya, dia nggak Jombang ya. Ini sekolah PS Folk School. Jadi di awal-awal berpindah, jadi sekolahnya Bung Karno di Ploso itu tidak sama dengan tempat mengajarnya Raden Sukeni. Beda. Jadi kalau Bung Karno itu sekolah di PS Folk School, itu sekolah desa, ada juga disebut desa school. Itu adalah sekolah dengan pengantar bahasa daerah tersebut. Jadi misalnya kalau sini ya pakai bahasa Jawa, mungkin di Bali pakai pengantar bahasa Bali gitu ya, mengikuti daerahnya. Itu Folk School. Nah kalau Raden Sukeni itu mengajar di IS, Inland School, yaitu sekolah Ongkoluru tadi untuk anak pribumi, tapi berbahasa pengantar bukan bahasa daerah. Untuk Jombang, IS-nya itu di sekolahnya Pak Imam sekarang. Jembatan ini Pak? Jembatan 3 ya, pojokan alun-alun yang sebelah utara. Itu IS-nya Jombang, sekolah pribumi. Untuk HIS-nya, Holland India School di sebelah selatan, utaranya Kios Aliman, yang sekarang jadi Jombatan, SDN Jombatan. IS, HIS, ELS. Itu jadi satu Bima Sakti ya. Jadi satu kompleks di alun-alun itu sekolah HIS, IS, kemudian ELS. Kita kembali ke Ploso. Jadi riwayat pendidikan Bung Karno itu, Mas Faisal, yang ini merupakan buku ataukah Buku itu. ini buku. Jadi dari yang lembaran tadi Pak, yang formulir ini dibukukan. Kemudian oleh Dunsekan Jepang itu dibukukan. Bukunya besar. Saya pernah lihat fotonya itu. Pak Imam nanti tak kirimin. Ada Hampir separuhnya ini Pak bukunya. Jadi Ada PDF ini ukurannya. diterbitkan tahun 43 atau 44. Jadi pokoknya di masa Jepang. Tahun 43 itu. 43 juga ya, berarti langsung. Karena nulisnya ini formulirnya itu mulai Januari 43 awal tahun. jadi ini diterbitkan tahun 1943. 43. Kalau saya lihat itu ejaknya kan Suandi. Ya, Suandi ya. ya. Nah, jika Mas Faisal membandingkan dengan terbitan yang tahun 43, itu bukan apple to apple. Ya. Sebentar Pak, ini saya hanya menjelaskan berdasarkan dokumen Jepang. Iya, karena pada saat itu Masa penulisannya Mas beda. iya, pada saat Ini itu kan 43. enggak, maksud saya begini. Tadi kan ada bukti untuk membuktikan bahwa dulunya Soekarno lahir itu tidak ditulis. Kalau misalnya lahir di Ploso.
pelosok Iya. gitu, ditulis Surabaya gitu. Iya. Terus tadi kan dibuktikan dengan seperti kelahiran Yasin dan seterusnya Iya, itu iya. tadi. Dan itu ada bukunya kan? Iya. Ada bukunya. Nah, pertanyaan saya itu kan ini buku tahun 43. 43 itu berarti Jombang itu sudah apa ya? Sudah berdiri sendiri. Sudah Sudah kabupaten, iya. Sudah bupati yang kedua. Kalau sudah kabupaten ya wajar ditulis Jombang, koma kan. Oh maaf, ini tidak hanya Jombang Pak. Jadi saya punya data juga tapi nggak saya copy kayaknya. Datanya Kanjeng Seco, bupati kedua. Jadi beliau itu lahir di Sedayu, ditulis Sedayu dalam kurung Surabaya. Sayangnya saya lupa nggak saya copy. Jadi bagi yang lahir di Karangsedana Surabaya, tadi disinggung Pak Mufid, ada 5 kabupaten yang di dalam area Karangsedana Surabaya. Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang. Jadi ada yang ditulis Jombang, ya kan? Seperti ini. Bung Karno Surabaya, Surabaya aja. Tapi Kanjeng Seco, bupati kedua Jombang, itu ditulis lahirnya Sedayu dalam kurung Surabaya. Seperti tadi kan, Gedang dalam kurung Jombang. Oke, mungkin saya lain kali Pak ya, ini biar nggak berlama-lama. Untuk ini cukup, nanti kalau teman-teman ingin tanya, boleh silakan. Kita kembali ke yang dokumen ITB. Yang mana ini adalah beriringan dengan dokumen yang ada di buku apa tadi? Ibu Bangsa ya? Ibu bangsa. Ibu Bangsa yang juga di situ ada stambuknya yang dipakai dasar oleh buku 02 dari Kloso. Pak Tajul Rijal ya. Iya, yang dari tulisannya di halaman berapa itu yang Profesor Tajul Rijal. Nah, itu adalah katanya mendasarkan dari ini juga untuk memperkuat. Jadi ada untuk kota kelahiran Bung Karno itu tidak ada versi lain lah, kira-kira begitu. Baik yang ditulis di masa beliau ini dokumen buku Indo ITB, kemudian yang itu semuanya pengakuan beliau yang 43 tadi, semua ditulis Surabaya atau kota Surabaya. Hanya yang tahunnya ada 2 versi, 1901 dan 19. Tapi untuk tempat sudah tidak ada yang menulis Kloso atau Jombang. Nah, saya jelaskan untuk yang stambuk tadi ya, yang dipakai oleh kubu 02 atau dari Kloso. Awalnya ini saya juga menemukan baru terbaca maksudnya stambuknya ini yang tadi dibacakan Gus Binar. Saya hanya khawatir bahwa ini yang dipakai dasar seolah-olah tulisan ini dibuat pada waktu Bung Karno lahir. Padahal tidak. Dari mana Pak Presol tahu? Yaitu dari sini. Tulisan di pojok kiri bawah ini kan anak pertama tadi Soekarmini ya. Yang kedua di sini ditulis Raden Soekarno Sosrodiharjo garis miring Insinyur Soekarno. Masa lahir ditulis Insinyur? Ya kan? Ini membuktikan bahwa dokumen ini dibuat setidaknya setelah Bung Karno lulus dari ITB tahun 26. Bisa anggaplah kita tahun itu. Jadi dokumen ini sangat tidak bisa dibuat dasar untuk memperkuat klaim bahwa Bung Karno lahir 1902 karena di sini ditulis 1902. Nah, pertanyaan sekarang, ini sama ini kira-kira duluan mana menurut teman-teman? Ini dokumen buku induk Bung Karno di ITB. Lebih dulu ini. Lebih dulu ini kan? Berarti ini ditulis mengikuti ini. Ini ditulis dugaan saya mengikuti ijazah di EAS dan HS Mojokerto yang sayangnya belum kita temukan sampai sekarang. Makanya tadi Pak, kenapa kok istilahnya saya masih nguber ijazah Bung Karno? Salah satunya untuk membuktikan ini tesis saya bahwa dua dokumen ini saling beriringan. Dokumen yang dibuat Raden Sukeni tahun 27 atau 26 setelah lulus ini adalah mengikuti ini. Maksud datanya ITB melebuni 1902 terus nanti 1901 kan nggak lucu. Sehingga mengikuti. Ini tekan di data yang mergo di nomor aku Jakarta mah, Bu ELS, Bu HIS. Gitu ya. Kemudian soal ini tadi masih hubungannya masa Belanda sama tadi Pak Imam. Bung Karno punya waktu setidaknya 22 tahun. Kita hitung dari Indonesia Merdeka 45 sampai beliau lengser 67. Dalam rentang 22 tahun itu, karena Bung Karno tidak mengaku bahwa saya lahir di Jombang.
Justru yang sekarang dipakai oleh teman-teman Surabaya yang salah satunya yang komunitas Begandring, yang dikutip adalah ketika Bung Karno pidato di UGM kalau nggak salah, aku harus Surabaya. Tahun 10-an. Itu tahun 60-an mendapat gelar Dr. HJ dari UGM. Dalam pidatonya beliau mengaku sebagai aku harus Surabaya. Beliau punya 22 tahun, Indonesia wis merdeka, wis gak peduli Kasidenan, gak peduli under distrik untuk mengoreksi itu. Aku ada Jombang, aku ada Pelosok. Ya, kenapa itu tidak dilakukan? Menutup diskusi ini, menutup nanti beritanya. Ya. Sekali lagi saya tegaskan posisi saya tidak anti Bung Karno lahir di Pelosok. Tapi maksud saya, karena dokumen yang kita temukan adalah masa kecil Bung Karno, bahwa Bung Karno itu menghabiskan masa bayinya, balitanya sampai sekolah tadi berapa tahun, sampai 1907 ya, setidaknya 5-6 tahun. Kenapa tidak itu yang kita tetapkan dulu? Kenapa TACB tidak menetapkan dulu bahwa rumah di Ngelo adalah rumah masa kecil BK? Itu aja yang kita branding. Jangan memaksakan diri royoan rumah lahir. Tidak maksa loh. Iya, loh tapi ini maksa tuh. Ya jelas ada yang maksa. Yang maksa justru yang masa kecil. Ini tadi baru maksa. Iya. Saran. Jadi saran saya tetapkan dulu sebagai rumah masa kecil. Soal nanti ditemukan ya masalah, dikoreksi. Seperti buku saya juga ternyata ditemukan bukti baru ya saya harus mengoreksi itu. Memang ditemukan bukti baru yang tidak tepat. Tapi belum dicetak. Belum. Jadi begitu ya teman-teman, saya tetap berusaha mencari dokumen yang mendukung nanti dan tetap berdoa semoga nanti suatu saat kita benar-benar bisa menemukan dokumen yang memperkuat bahwa BK benar-benar lahir di Pelosok. Kalau cerita waktu Bung Karno ke Pelosok Ya ini ada yang berteriak. ini sebagai penutup. Tapi nanti ceritanya untuk kedua. Ini foto ini baru saya temukan alhamdulillah seminggu yang lalu dan saya sudah ke Dinas Arsitek Jatim, bisa alhamdulillah sudah dikasih akses. Ada sekitar 10 foto yang bisa saya bawa filenya dan ini membuktikan sekali lagi betapa istimewanya Pelosok bagi Bung Karno. Bahwa kita belum bisa membuktikan beliau lahir di Pelosok tadi, tapi kita sudah bisa membuktikan bahwa Bung Karno menghabiskan masa kecil di Pelosok dan Pelosok punya tempat istimewa di hati Bung Karno. Apa buktinya? Tahun 52 Bung Karno melakukan kunjungan kerja ke Jombang, bukan yang dituju, yang ditempati bukan di Jombang kota, tapi justru di Pelosok. Bukti foto ini saya temukan di belakang. Jadi awalnya dapat cerita dari Gus Binar dapat cerita dari Mas Gus dapat cerita dari abahnya atau pokoknya nanti ujungnya ke Yaitan, kemudian abahnya Yaitan. Bahwa ada cerita termasuk yang Mas Wakil mungkin. Jadi cerita di living legendnya masyarakat Pelosok, Jagung, Losari dan sekitarnya itu pernah nyegat Bung Karno tahun 50-an Mas. Ya gak jauh-jauh dari tadi, 52, 56. Ketika Bung Karno naik sepur, kemudian dicegat di Pelosok oleh massa ribuan massa itu. Bung Karno disuruh turun memberikan pidato ke Jawa. Itu kan cerita kan, living legend ya. Kita belum tahu apa kebenarannya, tapi akhirnya terbukti ya. Saya bisa menemukan fotonya, walaupun ada sedikit yang nggak pas. Ya, tadi sama saya cerita bahwa kita tidak akan mengingkari living legend di sekitar Ngelo dan lain-lain. Itu bahwa Bung Karno ngeluh bahwa Bung Karno ada di situ. Sama lagi. Ternyata Bung Karno itu bukan naik kereta tapi naik mobil, ada iring-iringan mobil dan itu kunjungan kerja resmi. Dan di situ ada tadi yang saya kasihkan fotonya Pak Kadis, ada tulisan arek-arek Pelosok yang sudah membuktikan bahwa kira-kira dari sebuah foto itu yang saya tunjukkan ke Gus Bina kemarin ada Bung Karno itu sama beberapa perempuan di dalam rumah ya. Kemudian ada juga di tengah ribuan massa. Dan saya sempat mikir kan, kenapa Bung Karno itu memilih Pelosok? Nah, pasti juga hubungannya tadi. Kira-kira begitu Mas Yupe. Nanti kalau ada diskusi dari teman-teman silakan. Terima kasih. Ya,
ternyata saya nggak berfungsi banyak di sini gitu ya. Akhirnya aku itu mulai bak masalah kak. Ini cek tukaran diri kok lu cek harapan. Nah iya. Ada tanggapan dari kawan-kawan?